Halo, Assalamualaikum anak-anakku yang hebat kelas 3 SD Negeri Karangkemiri. Bagaimana keadaan kalian? Sehat ya? Ya, kali ini yuk kita belajar lagi bersama Pak Guru Chandra, guru kalian kelas 3A ya. Kita belajar tentang PPKN, tema 1, subtema 1. Ya, tapi sebelumnya, yuk kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang Pak Guru sampaikan bisa bermanfaat pada kalian semua ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai? Ya, terima kasih. Kita kembali ke pelajaran ya. Kita sekarang belajar tentang PPKN tema 1 subtema 1. Kalian harus mencapai kompetensi dasar dari PPKN di tema 1 ini. 1.1 atau KD tentang keagamaan ya. Tentang spiritual, menerima arti bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi kapas pada lambang negara Garuda Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. KD 2.1 atau sikap sosial, yaitu bersikap jujur, peduli, kasih sayang sesuai dengan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Kemudian KD 3.1 pada pengetahuan, memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Pada keterampilan atau 4.1 menceritakan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Ya, seperti itu. Kita lanjutkan lagi ya. Kita buka pada pembelajaran kedua ya. PPKN itu langsung ke pembelajaran kedua. Di buku siswa halaman 19. Pada halaman itu kalian diajak untuk belajar ya tentang PPKN ini. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, setelah mengamati, kalian dapat menyebutkan makna simbol sila-sila Pancasila dengan benar. Terus yang kedua, setelah mengamati, kalian dapat menceritakan contoh perilaku yang sesuai dengan salah satu sila Pancasila dengan benar. Terus tujuan yang ketiga adalah setelah membaca, kalian dapat menyebutkan arti penting bersyukur kepada Tuhan sebagai salah satu makna dari simbol sila Pancasila yang pertama dengan benar. Yang terakhir, setelah mengamati contoh, kalian dapat menceritakan pengalaman bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan benar. Kita lanjutkan. Nah, bersyukur kepada Tuhan. Pasti kalian selalu bersyukur kepada Tuhan ya. Entah itu setelah makan harus bersyukur, ya, menghirup udara pada waktu pagi hari kita selalu bersyukur ya. Kita akan berbicara tentang itu. Semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaannya siapa? Tuhan. Betul. Semua makhluk hidup itu ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Kita bergerak, kita berlari, ya, kita tidur juga karena kuasa dari Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus kita syukuri. Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan. Nah, kita harus selalu menjaga kesehatan tubuh, selalu berolahraga. Itu juga termasuk bentuk dari bersyukur atas nikmat Tuhan. Menghargai kemampuan teman yang lain juga merupakan bagian dari sikap bersyukur pada Tuhan. Nah, jadi kalian tidak boleh mengejek, oh teman itu tidak pintar. Nah, itu kita harus menghargai. Oh, ya itu belum pintar ya. Itu masih dalam proses seperti itu. Kemudian bersyukur pada Tuhan termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Kita kalau bersyukur berarti kita sudah melaksanakan pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, ini Pak Guru tampilkan burung Garuda. Ya, ini lambang negara kita adalah burung Garuda Pancasila. Nah, kita sekarang berbicara tentang sila yang pertama, yaitu dengan simbol bintang atau ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama bunyinya apa anak-anak? Ya, Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu bunyi sila yang pertama. Kemudian lambang sila pertama adalah bintang. Nah, ini lambang sila yang pertama. Ini adalah bintang. Warnanya emas, ya. Terus kemudian lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan
dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kita percaya adanya Tuhan. Nah, seperti itu. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik, ya. Bukti bahwa kita taat pada Tuhan yaitu dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, ya, seperti itu. Terus kemudian selain itu juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Ada teman kalian yang berbeda agama juga harus kalian hargai, tidak boleh dilecehkan, tidak boleh diejek, harus dihargai. Itu seperti itu. Terus kemudian bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan oleh Tuhan. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Sila pertama, contoh pengamalannya adalah selalu bersyukur. Nah, apa saja hal yang dapat kamu lakukan untuk mensyukuri keragaman makhluk hidup? Apa saja coba? Tuh, di situ kalian diperintahkan untuk menjawab soal. Ada 3 jawabannya. Hal-hal yang dapat kamu lakukan untuk mensyukuri keragaman makhluk hidup apa saja? Coba, yuk kita cocokkan jawabannya. Yang pertama, tidak berburu liar atau tidak berburu hewan liar, maksudnya seperti itu, ya. Hewan-hewan harus selalu dilindungi, tidak boleh ditangkap, ya, karena kasihan, hewan juga termasuk makhluk hidup, butuh kebebasan, ya, seperti itu. Terus kemudian yang kedua, memelihara hewan peliharaan agar tetap sehat dan bergerak dengan baik. Hewan peliharaan, kalian punya hewan peliharaan di rumah? Ya, ada kucing, ada ayam, ya, harus dipelihara dengan baik agar tetap sehat. Itu merupakan bentuk mensyukuri keragaman makhluk hidup. Terus yang ketiga, contohnya adalah memelihara hewan peliharaan dengan cara memberi makanan agar hewan dapat tetap hidup dan dapat berkembang biak dengan baik. Nah, seperti itu. Selanjutnya, kita lanjutkan lagi, ya. Pembelajaran keempat, coba kalian buka buku siswa halaman 35. Tujuan dari pembelajaran itu adalah yang pertama, setelah membaca, kalian dapat menyebutkan arti penting bersyukur kepada Tuhan sebagai salah satu makna dari simbol sila Pancasila yang pertama dengan benar. Terus yang kedua, setelah mengamati contoh, kalian dapat menceritakan pengalaman bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa dengan benar. Ya, seperti itu. Kita sekarang menjaga kesehatan tubuh, ya, materi berikutnya. Menjaga pola makan merupakan cara menjaga kesehatan tubuh. Maksudnya apa? Kalian harus rutin makan setiap hari. Makan sehari berapa kali? 3, ya, pagi, siang, sore, atau malam, ya. Boleh berlebih, tapi jangan terlalu banyak, nanti jadi gendut kayak Pak Guru, ya. Kalian masih dalam tahap pertumbuhan, jadi harus makan makanan yang bergizi setiap hari. 4 sehat, 5 sempurna. Olahraga juga merupakan cara menjaga kesehatan tubuh. Kalian harus rajin olahraga di masa pandemi ini. Kalian harus selalu giat atau rajin berolahraga, entah itu berlari-lari, bermain sepeda, boleh jalan, juga termasuk olahraga. Tuhan sudah menciptakan makhluk dengan bentuk yang terbaik, ya, walaupun maaf, ya, tubuhmu tidak sempurna, ada ya yang tubuhnya tidak sempurna, itu pasti Allah sudah memberikan yang terbaik. Itu pasti ada maksud Allah yang terbaik. Kamu jangan minder, kamu jangan berkecil hati. Seperti itu. Pasti kamu punya kelebihan yang lebih dibanding teman-temanmu yang lebih sempurna. Seperti itu. Jadi yang belum sempurna fisiknya jangan berkecil hati. Tetap semangat dalam belajar. Tugas kita adalah memelihara dan menjaganya, ya. Kita sebagai makhluk yang sempurna, tugasnya adalah memelihara dan menjaganya. Menjaga kesehatan tubuh merupakan cara bersyukur pada Tuhan, ya. Kita selalu menjaga kesehatan tubuh. Apakah kamu sudah termasuk siswa yang suka bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan? Pasti ya, kamu pasti selalu bersyukur. Contohnya apa? Setelah makan, kamu berdoa, itu suatu bentuk rasa bersyukur kamu sudah bisa makan.
banyak anak-anak yang lain yang tidak bisa makan seperti kalian. Ya, yang kelaparan setiap hari tidak makan itu banyak. Makanya kamu harus bersyukur dan berterima kasih kepada Allah karena kalian sudah bisa makan seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan. Apakah ukuran tubuhmu bertambah tinggi dari kelas 1 sampai kelas 3 ini? Pasti ya? Iya, coba. Apakah betul? Iya, pasti. Tidak mungkin sama atau malah turun, nggak mungkin ya. Pasti akan bertambah. Bagaimana cara kamu mensyukuri proses pertumbuhan ini? Cara mensyukurinya seperti apa? Nah, ini Pak Guru sudah rangkum. Dengan menjaga asupan makanan. Nah, jangan makan yang sembarangan. Contohnya jajan yang berwarna merah sekali. Nah, itu berbahaya. Terus yang kedua adalah berolahraga dengan teratur. Pasti kamu setiap hari olahraga, entah itu bersepeda atau jalan kaki, berlari-larian, boleh. Terus yang ketiga adalah tidur secukupnya ya. Di masa pandemi ini kalian tidak berangkat sekolah, tidur juga harus dijaga ya. Tidurnya jangan terlalu larut. Mentang-mentang besok tidak sekolah, jadi tidurnya jam 12 malam, tidak ya. Kalian tidur itu pada waktunya, contohnya jam 9 sudah maksimal. Setelah belajar malam, jam 9 kamu tidur, jangan malah ngelayap. Mentang-mentang tidak sekolah paginya, tidak seperti itu ya. Harus tidur dengan cukup. Nanti bangun-bangun kamu pasti akan segar badannya, tidak pegal-pegal. Biasanya kalau yang pegal-pegal itu yang tidurnya kurang, seperti itu ya. Kalian harus tidur dengan cukup. Seperti biasa, ada tugas yang harus kalian kerjakan dari video pembelajaran ini ya. Yang pertama, bunyi sila pertama Pancasila, gampang itu. Kita sudah belajar dari kelas 1, kelas 2 ya, juga ada seperti itu. Nomor 2, lambang sila pertama Pancasila itu apa lambangnya? Nah, coba lambangnya apa? Tadi di depan sudah ada. Yang ketiga, bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan Pancasila sila keberapa? Oh, gampang. Yang keempat, sebutkan 2 contoh bentuk syukur kita kepada Tuhan ya. Bentuk syukurnya apa? Contohnya tadi di depan sudah ada. Sebutkan 3 hal yang dapat kamu lakukan untuk mensyukuri keragaman makhluk hidup. Tadi ya, ada 3. Sekian. Terima kasih. Thank you sudah melihat video pembelajaran dari Pak Guru. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.